ada kedekatan tersendiri antara agama Islam dengan etnis Tionghoa. Misalnya, para sejarawan meyakini sebagian dari mereka bahwa makam sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada di Guangzhou, China. Walaupun sebagian sejarawan lain menyebutnya makam beliau berada di Baqi. Namun memang Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga umat Islam, pernah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas ke salah satu kaisar di dinasti Tang pada tahun 651 Masehi. Begitu juga ada adigium tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan sebagian sejarawan juga meyakini Islam di Indonesia masuk salah satunya melalui jalur dakwah yang melewati negeri Cina. Alhasil ada kedekatan antara Islam dengan masyarakat Tionghoa. Dan masyarakat Tionghoa khususnya di Indonesia dikenal sebagai penganut Konghucu, sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Nah, karena itu penting kita berkenalan dengan agama Konghucu untuk kemudian membangun kesepahaman di antara kita umat Islam dan penganut agama Konghucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para noise, gue Husin Ja'far Al-Hadar. Kali ini kita akan kembali ngomongin hal-hal yang gue berbeda dengan pembicara pendamping gue. Tapi kita bisa tetap bersama di tengah perbedaan kita, karena perbedaan itu rahmat, perbedaan itu cinta, perbedaan itu keindahan yang perlu saling menghormati satu sama lain. Dan kali ini gue akan ngobrol sama salah satu aktivis muda agama Konghucu. Namanya Aldi Destian Satya. Halo Bang Aldi. Halo Habib Ja'far. Apa kabar? Ya, baik kabarnya. Gimana Abang? Kabar baik. Alhamdulillah Bang Aldi. Nah ini sebenarnya kalau lo lihat ya, dari looknya aja udah kelihatan berbedanya kita ya. Sangat berbeda. Yang satu matanya sipit, yang satu matanya blok. Nah, yang satu mancung, yang satu gak mancung. Yang satu putih kekuning-kuningan, yang satu sawo matang. Jadi sudah jelas berbeda. Dari looknya aja udah berbeda nih. Nah, ngomong-ngomong, Bang Aldi ini adalah Sekretaris Umum Dewan Pengurus Nasional Pemuda Agama Konghucu Indonesia. Nah, jadi beliau hari ini akan ngobrol-ngobrol. Nah, sebelumnya kalau kalian lihat nih ya, pakaiannya Bang Aldi itu pakai selendang warna kuning, kemudian ada huruf-huruf hijaiyahnya, bukan dong? Huruf-huruf Tionghoa gitu, huruf-huruf apa? Mandarin ya. Oh, huruf-huruf Mandarin ya. Disebutnya Hance. Hance. Huruf Hance. Iya, jadi ada goretan tulisan Mandarinnya. Nah, disebutnya Hance, huruf Hance itu. Oh, huruf Hance itu mengingatkan saya ke film Bubuhu. Kalau iniin vampir, kalau dia mau menaklukkan vampir biasanya ditulisin mantra-mantra gitu, cepret taruh di jidatnya langsung. Iya, dan dia vampir akan diem ketika dikasih mantra itu. Iya, itu beneran nggak sih, Bang? Sebenarnya itu bisa dikatakan juga sebagai ini doang, cerita doang sih ya, karena cerita. Namanya film itu kan ada beberapa yang memang dilebih-lebihkan gitu kan. Iya. Tapi mantra-mantra gitu ada nggak sih di agama Konghucu? Kayak kalau di Islam kan ada ya, baca ayat ini, kemudian tulis ayat ini agar terhindar dari ini atau agar mendapatkan ini sebagai bagian dari ikhtiar kita, usaha kita melalui doa. Nah kalau di agama Konghucu ada nggak gitu-gitu? Ada juga. Jadi setiap ada beberapa ritual yang dimana tuh biasanya kita ada kelahiran Nabi Kungce. Nah, itu bahkan botol-botol itu diletakkan dekat altar dan itu didoakan juga. Nah, dan juga kalau tahun baru itu kan kadang kita bisa ngelihat ada semacam tulisan hoki gitu kan. Nah, itu biasa ditempel di depan pintu juga. Itu kayak doa mendatangkan rezeki itu. Iya. Jadi simbol-simbol itu ditulis atau tulisan itu untuk semacam sugesti dan juga sebagai doa. Tulisan itu berupa doa juga. Nah, yang diharapkan memang dari tulisan itu bisa terkabul apa yang kita inginkan atau kita mendapatkan perlindungan gitu juga. Dan kayaknya sukses ya kalau kita melihat
kondisi ekonomi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Nah, makanya itu sugesti yang harus kita yakinin dari tulisan itu, dan tentu tadi kita harus berusaha kerja keras Ya, tadi. di luar itu di luar ada itu. ini. Kalau kayak mantra pengusir setan gitu ada nggak Mantra pengusir setan selama dalam ini agama sebenarnya Konghucu? setannya sendiri dalam kasus agama Konghucu sendiri kan nggak bisa begitu kelihatan ya. Dalam artian agak berbeda nih. Film yang tadinya cerita tentang vampir yang bisa loncat-loncat. Nah, terus juga vampir yang digambarkan secara virtual di film-film itu. Di agama Konghucu sendiri memang ada percaya tentang adanya nyawa dan roh gitu kan. Nah, tapi untuk hantu-hantu itu sebenarnya kita pun agama Konghucu menyembayangi mereka supaya mereka tenang gitu loh. Jadi lebih kepada doa yang diucapkan untuk mereka gitu. Untuk roh-roh itu. Untuk roh-roh itu. Tapi kalau yang roh-roh jahat gimana? Atau gak ada keyakinan tentang roh-roh jahat itu? Roh-roh jahat itu selama kita tuh nggak mengganggu, prinsipnya juga roh-roh itu nggak akan mengganggu gitu kan. Oh gitu. Nah, tergantung. Maka istilah orang kesurupan di agama Konghucu antara itu yakin dan gak yakin juga sebenarnya. Oh. Nah itu jadi bisa jadi ada kalau kita yakin gitu kesurupan akhirnya. Iya. Kalau gak yakin ya udah. Iya, maka kita juga agak bingung ketika orang kesurupan nih, doa apa yang bisa mengusir roh-roh itu loh. Tapi itu, ada kasus, misalnya orang penganut Konghucu kesurupan. Kesurupan biasanya malah dipanggil. Jadi kalau kita bisa ngelihat cap gomeng gitu kan, nah dewa-dewa itu kan dipanggil masuk ke tubuhnya malah. Oh ya. Iya kan? Anda punya tradisi yang agak mirip dengan kami ya. Iya. Saha eta aduh. Jadi bisa dipanggil gitu. Bisa dipanggil dewa gitu kan. Itu di cap gomeh biasanya. Di cap gomeh atau ada hut atau apa itu? Hut ini senming, dewa yang ulang tahun. Biasanya kan ada peringatan misalkan Kuan Kong gitu kan. Nah, di situ biasa ada tradisi untuk ya ibaratnya manggil Kuan Kong itu datang ke tubuhnya untuk semacam ritualnya, dan itu biasanya juga jadi tradisi juga sih gitu kan. Itu ulang tahunnya si dewa ini. Ya, ulang tahunnya. Kalau kami ulang tahun manusia aja diharamkan masih. Apalagi ulang tahun dewa-dewa. Udah ulang tahun dewa lagi. Iya, makanya itu jadi tradisi yang turun temurun, dan akhirnya sebenarnya kalau dimaknai sebagai ajaran agama sendiri, kita juga agak-agak kurang dapat ininya, feel-nya, nilai agamanya di mana gitu. Itu juga kadang-kadang kita masih mempertanyakan. Maka kayak tadi yang kayak kesurupan gitu kan. Nah, itu juga kadang kita bingung juga untuk ngusirnya kayak gimana gitu. Maka kadang-kadang kita biarin aja juga si hantu bosen sih hantunya hilang sendiri gitu. Jadi gua mau caper lu gak perhatiin gitu. Gitu. Oke, nah itu gua pengen masuk ke sana, tapi sebelumnya gue mau tuntasin ini selendangnya. Selendangnya warna kuning. Tulisannya ini Matakin. Buat kalian yang denger ini, Matakin. Dan sisi sampingnya itu ada tulisan Nabi Agung Kongzi. Nah, kalau Matakin ini ada simbol naganya juga. Apa itu? Ya, kalau ini sebenarnya dia tuh simbol kilin. Kilin itu hewan suci yang ketika saat Nabi lahir dan ketika Nabi ingin meninggal, nah hewan suci ini menampakkan diri si kilin ini. Nah, jadi peristiwa penting itu yang menandakan sebuah pertanda Nabi itu lahir dan meninggal. Nah, Matakin ini sendiri sebagai wadah di agama Konghucu, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Majelis nama wadahnya. Nama wadahnya. Nah, itu naga tapi dia ada kakinya 4 ya. Maka dia dibilang naga pun dia bukan bentuk naga. Nah, dibilang rusa dia juga sisiknya memang dia seperti rusa gitu kan. Nah, terus juga dia tuh menyemburkan batu kumala, yang dimana tuh batu kumala ini dulu dituliskan sebagai kelahiran Nabi, raja tanpa mahkota di dalam batu kumala, batu giok gitu. Batu giok. Oke. Nah, terus si gentanya ini ada gambar genta juga ya. Genta tuh kayak gentong gitu ya. Kayak gentong ya. Itu biasanya untuk kayak kita tuh zaman dulu itu memanggil rakyatnya ketika memang pemerintah itu lagi mau mengadakan apa gitu. Nah, genta ini yang dipukul gitu sebagai kayak pertanda. beduk kalau dalam tradisi Islam di Nusantara ya. Iya. Okay. Nah, maka sekarang
kita ketika kebaktian tuh lonceng genta ini tuh dipukul 3 kali kita baru memulai kebaktian kayak gitu. Buat tanda itu gitu. Oke. Nah, Nah, terus kalau Nabi Agung Kongzi itu, Nabi Agung Kungce ini Kungze ya nyebutnya. Kungce sih. Kungce. Ya, Kungce. Nabi Agung Kungce. Ya. Nah, Nabi Kungce ini nabi yang sebagai penyempurna agama Konghucu. Jadi sebelum Nabi Kungce ini sebenarnya nabi-nabi sebelum itu ada gitu. Oh, ini nabi terakhirnya gitu ya. Iya. Nah, biasanya orang barat itu menyebutnya Konfusius. Nah, itu kayaknya lebih umum ya. Lebih Konfusianisme. Orang banyak. Nah, ajaran Konfusianisme itu adalah ajaran paham agama Konghucu. Gitu. Ada bedanya nggak Konfusianisme dan Konghucu? Atau itu hanya nama aja? Itu ideologisnya. Konfusianisme itu ideologis dari ajaran agama Konghucu. Ideologinya ya. Yang penyebarnya itu adalah Nabi Kungce-nya ini. Nabi Kungce. Sebelum Nabi Kungce ada nabi-nabi sebelumnya. Nabi pertama di agama Konghucu itu namanya Fuxi. Nah, Fuxi itu tahun berapa agak lupa, tapi itu nabi tertua, nabi purba di agama Konghucu. Oh, itu ada berapa nabi? Totalnya berapa, tapi yang jelas nabi yang populer, yang dalam artian nabi besarnya itu Nabi Fuxi, Nabi Wangti, Nabi Senlung. Itu Nabi Senlung ini nabi yang dulu tuh dia meracik obat, jadi nabi yang terkenal dengan obat-obatan. Oke, kisah-kisahnya beda-beda ya. Beda-beda. Oke. Misalnya kalau di Islam ada Nabi Nuh, kisahnya dengan bencana banjir, kemudian beliau membangun perahu gitu. Nah, betul. Gitu ya. Ada nabi namanya Gyaodansun. Nah, ketika itu Nabi Gyaodansun itu mendapatkan semacam tantangan, kotanya dilanda banjir dan dia harus bisa menyelesaikan. Nah, terus pakai apa dia nyelesainnya? Pakai strategi pengaliran air itu. Dialirkan itu. Oke. Nah, gitu. Jadi dari nabi-nabi itu terakhir puncaknya Nabi Kungce ini. Nah, itu nabi itu konsep nabi dalam Konghucu itu seperti juga dalam agama lain nggak, bahwa dia diutus oleh Tuhan gitu. Betul. Antara nabi dan rasul itu sebenarnya lebih rasul itu bisa dimasukkan nabi juga gak sih kalau di Islam? Kalau di Islam semua rasul itu pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu adalah rasul. Nah, jadi rasul itu lebih umum. Nabi itu lebih umum, rasul itu lebih khusus. Nabi khusus. Nah, sepertinya nih Nabi Kungce ini masuknya ke rasul sih jatuhnya. Ke rasul. Karena nabi ini yang lebih banyak spesifiknya. Maksudnya dia tuh lebih spesifik. Nah, Nabi di Kungce sendiri kan dia menyempurnakan kitab ajaran kuno dan akhirnya dia terakhir itu menyusun kitab Chunchuking, kitab pada zamannya itu, zaman Chu gitu kan. Nah, dan ketika itu juga Nabi murid-muridnya itu membuat semacam buku dokumentarinya yang akhirnya kitabnya itu namanya kitab Sucing. Sucing ini kitab sesu. Kitab sesu ini ada kitab yang diisi empat bagian utama di dalam kitabnya. Sebelum kita ke kitabnya ini dulu. Nabi itu berarti utusan Tuhan gitu untuk umat manusia. Dan dia semua manusia. Dia tuh manusia. Lahir dari rahim perempuan. Sama aja seperti manusia lain, cuman dia diutus Tuhan gitu ya. Iya, diutus Tuhan dengan tadi yang kita bisa lihat adanya kilin itu. Dan dia menampakkan diri ketika lahirnya Nabi dan menyemburkan batu kumala, dan batu kumalanya itu berisi bahwa ini adalah nabi. Nah, sampai sekarang ada batu kumalanya. Batu kumalanya sebenarnya enggak dalam artian enggak tahu letaknya di mana, tapi makam nabinya itu terletak di Gongse, di Chufu. Nah, Chufu itu di mana? Chufu itu di Cina sih. Semua nabinya makamnya di Cina. Yang lebih teratur makamnya itu cuma Nabi Kungce. Yang sebelum-sebelumnya itu nabinya sendiri kita nggak tahu makamnya di mana. Kalau Kungce ini ada. Nah, dia lengkap tuh. Jadi di makamnya Nabi itu sendiri dari istrinya, dari anak-anaknya dan keluarga besarnya. Menikah itu juga nabinya. Iya, menikah juga. Dia mempunyai keturunan. Gitu. Dan tokoh agama Konghucu itu boleh menikah? Boleh ya. Sama kayak di Islam. Betul. Tidak seperti kayaknya di Katolik gitu kan? Iya. Nah, ketika Nabi ini juga ditunjukkan ketika lahir dia ada naga mengelilingi rumahnya. Jadi ada cerita suci, sejarah sucinya. Iya. Kelahiran nabinya. Terus ada 40 khas agama-agama lah ya. Khas agama-agama, ada 49 tanda di titik-titik badannya. Nah, itu yang menandakan
bahwa ya ini adalah utusan Tuhan gitu. Itu makamnya diziarahi oleh umat Konghucu. Iya. Jadi kalau agama Konghucu itu ibaratnya kalau mau ritual agamanya itu ya mengunjungi makamnya. Kalau misalkan Islam kan dia mengelilingi Ka'bah kan, ke haji kan. Tapi memang gak ada istilah kayak ketika kita mengunjungi makam ini jadi haji gitu, enggak kayak gitu. Wajib enggak? Dibilang wajib juga enggak, anjuran aja ya. Anjuran. Karena itu momen sucinya agama Konghucu gitu. Ada waktu tertentu yang paling baik gitu untuk ke sana atau paling rame gitu. Biasanya kelahiran Nabi. Pas hari kelahiran Nabi. Itu kapan? Itu di tanggal 27 bulan 8 Kungceli. Jadi itu penanggalannya masih penanggalan Imlek. Jadi berubah-ubah kalau dalam Masehinya ya. Iya, betul. Nah, ini ada ininya enggak? Ada kayak sidang isbatnya enggak? Misalnya berdasarkan Masehi ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang tanggal sekian, ada yang bilang enggak besoknya ini masih. Ada gitu enggak? Perbedaan pendapat itu. Kalau di Konghucu sih kalau untuk penanggalannya itu udah pasti gitu. Fix, jadi jadi nggak nunggu bulan ya. Bulan kelihatan baru ada penanggalan. Tapi memang penanggalan Konghucu ini sedikit uniknya karena dia nggak pakai penanggalan solar doang dan nggak pakai penanggalan lunar bulan. Jadi penggabungan dua-duanya tuh. Lunar dan solar. Nah, maka terciptanya istilahnya yin yang lek penanggalannya. Yin yang itu kalau kita tahu filosofi yin dan yang. Yin dan yang. Iya, kemarin kita bahas tuh di Taoisme. Di Taoisme ya. Iya. Nah, penanggalan yin yang itu diartikan juga penanggalan matahari dan bulan. Nah, leknya itu kalender penanggalan. Penanggalan matahari. Dan itu kalau nggak salah satu yang tertua karena udah 2600-an ya. Betul. Sekarang tahun keberapa? Sekarang karena sebenarnya kalender ini kan diciptakan ketika zamannya dinasti Wangti. Nah, Wangti ini yang menciptakan penanggalan itu tapi disempurnakan lagi sama Nabi Kungce. Nah, pada akhirnya sekarang ini masuk ke penanggalan 2572. 2572, 2572. Beda lebih dari 1000 tahun sama penanggalan Hijriah ya. 1000 tahunan nih. Iya, 1000 tahunan. Kalau dengan Masehi berarti 400 tahunan ya. Bedanya ya. Iya, 400 tahunan. Nah kalau selendang kuning ini menandakan apa? Kalau selendang kuning sebenarnya ini lebih kepada simbol sebagai umat Konghucu kuningnya. Tapi memang arti dari kuningnya itu sendiri memang masih ibarat itu nggak terlalu jadi permasalahan ya, maksudnya nggak punya filosofi tertentu. Tapi cuma penanda kalau misalkan kuning umat ini gitu. Umat gitu. Kalau tokohnya apa? Nah, tokohnya itu Wang Lingtai namanya. Nah, itu ada sisi warna merah dan juga ada sisi warna biru. Merah dan biru. Iya. Nah, terus gambarannya juga hampir sama, ada kilinnya, terus ada naganya kan gitu kan. Iya. Nah, terus biasanya kalau yang merah itu dipakai untuk acara yang suka. Itu warna merah. Acara suka. Acara suka itu jadi kayak misalkan kita pemimpinnya itu mendoakan yang ulang tahun. Acara-acara kegembiraan. Suka maksudnya. Suka dan duka. Jadi sukacita acara-acara. Kalau yang duka cita warnanya apa? Warnanya biru. Biru. Karena memang bukan filosofi dalam artian makna dari merah itu sendiri yang dipercayai dia lebih ke arah kegembiraan gitu. Nah, acara untuk yang kedukaan itu lebih ke yang lebih gelap. Maka dominannya biru. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi dia utusan dari Tuhan, Nabi Agung Wongki ya. Kungce. Nah, berarti punya konsep tentang ketuhanan dalam Konghucu ini. Ada konsep ketuhanannya. Jadi di kitab suci agama Konghucu di kitab bagian ajaran besar atau tengah sempurna, di situ dijelaskan bahwa Tian itu Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, tapi tiada suatu wujud pun yang tanpa dirinya. Nah, itu konsep Tuhan yang dimana dia cuma mempunyai zatnya nih, zat cinta kasih kebenaran maha kuasa. Nah, ketika Tuhan ini Tuhan ini menciptakan sistem hukum alam. Sunnatullah kalau dalam agama Islam, hukum alam gitu ya. Nah, hukum alam itu yang bekerja yang mengatur manusia. Nah, jadi manusia itu
ada 3 konsep yang itu satya kepada firman Tuhan, Kesetiaan kepada firman Tuhan. Ya. Oke, terus tepa salira kepada sesama manusia, tegang oke, rasa, humanis lah ya. humanis. Terus Nah, terus hubungan kepada alam semesta, menjaga hubungan alam semesta itu. Oh, kalau dalam Islam itu ada habluminallah, hubungan dengan Allah, habluminanas, hubungan dengan sesama manusia, dan habluminal makhluk, hubungan dengan sesama makhluk yang non manusia, tumbuhan, binatang. Nah, gitu. Makanya pendekatan agama Islam dan Konghucu sebenarnya hampir-hampir mirip kalau terkait itu. Nah, makanya Tuhan itu mempunyai zat-zatnya itu, dan dia menciptakan alam semesta dan berserta isinya gitu kan. Zat-zatnya tadi tuh apa? Zat itu cinta kasih, kebenaran, kesusilaan. Ini semacam kayak sifat-sifat itu. Iya. Kesusilaan, kebijaksanaan. Dan cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan. 4 zat ini yang diciptakan. Nah, itu yang masuk nanti ke ranahnya firman Tuhan yang di diri manusia itu. Nah, benih-benih dari Tuhan itu. Nah, Tuhan itu yang mahanya gitu kan. Nah, kemudian ada benih-benih itu pada diri manusia. Oh iya, dalam seperti juga dalam Islam ya, bahwa manusia itu ditiupkan dari ruh Tuhan. Dari roh Tuhan. Ruh utamanya adalah cinta itu. Nah, itu konsep ketuhanannya. Nah, saya mau masuk ke yang tadi nih, yang sempat disinggung. Konghucu ini agama apa budaya sih? Banyak orang bingung tuh. Betul. Dia agama atau budaya? Iya. Jadi memang kalau kita ngelihat dari sejarah agama Konghucu sendiri, sebelum Nabi Kungce ini sendiri ada ajaran yang dimana itu Rujau, nama ajarannya. Ajaran Ru, ajaran bagi kaum-kaum terpelajar ketika itu. Nah, Nabi Kungce ini sebagai penerus ajaran lama, dia menyempurnakan ajaran yang Rujau itu, dan akhirnya dikenal dengan ajaran Kungcau. Ajaran Kungcau ini yang dimana yang bisa dibilang ajaran Konfusianisme. Nah, ideologi dari itu dan hasil penyempurnaan dari ajaran Rujau. Nah, jadi ketika kita bilang agama Konghucu ini adalah agama atau kebudayaan, agama Konghucu ini sendiri berasal dari kebudayaan yang sudah turun-temurun, dan ajarannya itu berkaitan dengan ajaran budi pekerti. Terus ada ritualnya. Maka ketika datang ke Indonesia, dan Indonesia ini negara yang beragama ya, dalam artian ada Islam yang dikatakan agama karena mempunyai umatnya, tempat ibadahnya gitu kan. Nah, maka agama Konghucu pun sama, karena spesifikasi ajarannya punya kitab sucinya. Terus punya tempat ibadahnya, punya umat ya. Punya umat. Nah, terus kelengkapan dari istilah persyaratan itu agama Konghucu memenuhi. Dan sebenarnya agama Konghucu ini sendiri mengajarkan tentang kemanusiaan, tentang ritual dan segala macam yang mencirikan suatu agama gitu kan. Tapi karena sudah membudaya yang turun temurun, maka banyak orang yang mengartikan ini adalah kebudayaan atau tradisi gitu. Karena memang kental sekali tradisi yang sebelumnya itu dari ajaran Rujau itu. Nah, itu diwariskan ke agama Konghucu. Gitu. Jadi ada tradisinya yang kemudian disakralkan kira-kira ya, menjadi agama ya. Nah, kemudian ini juga di Indonesia itu diresmikan sebagai agama resmi di era almarhum Gus Dur ya. Iya. Sebelumnya sebenarnya kan kalau kita ngelihat dari sejarah Gus Dur itu, dia hanya mencabut peraturan dari aturan yang lama. Jadi ketika kita ngelihat aturan di PNPS nomor 1 tahun 1965, nah di situ sudah dijelaskan dalam aturan itu bahwa agama yang penduduknya banyak di Indonesia itu ada 6 itu, termasuk Konghucu. Tapi ketika zaman Orde Baru, di mana aturan itu nggak berlaku dan ada aturan baru yang melarang tentang Tionghoa. Dan termasuk Konghucu itu. Maka tempat ibadah agama Konghucu ketika itu kan banyak yang berubah nama. Yang tadinya kelenteng jadi wihara dan segala macam. Nah, ketika itu memang jati diri agama Konghucu itu hilang ya. Nah, akhirnya banyak agama Konghucu yang larinya ke Buddha ataupun ke Katolik. Dua agama ini. Kalau ke Buddha make sense tuh. Tapi kok banyak yang ke Katolik? Karena kita lihat Katolik sendiri kan banyak orang yang dari Tionghoa. Karena sebenarnya ajaran agama Konghucu itu sendiri kan mayoritas orang Tionghoa. Nah, karena banyak orang Tionghoa ke Katolik. Ya. Jadi tapi bukan karena kedekatan ajaran Konghucu dan Katolik. Kalau dekatnya kan dengan Buddha justru. Dekatnya dengan Buddha. Tapi karena berlindung di identitasnya. Gitu orang Tionghoa karena banyak yang Katolik akhirnya. Ya udahlah ya. Dan apalagi agama Konghucu itu yang dilumpuhkan adalah pendidikannya.
Jadi mereka Ketika Orde Baru itu. ketika Orde Baru. Jadi pendidikan agama Konghucu sendiri hilang sama sekali. Tentang bagaimana dia bisa mengetahui ajaran agama Konghucu itu, mereka kesulitan. Ya. Dan Gus Dur yang mengembalikan itu. Nah, akhirnya banyak juga yang kembali lagi ke agama Konghucu gitu. Dan karena itu Gus Dur sangat dihormati. Betul. Ya dalam agama Konghucu maupun etnis Tionghoa, ya. Sampai makamnya Gus Dur itu ada ini Tionghoanya kan. Ada tulisan bahasa Mandarinnya. Iya. Dan kalau nggak salah juga di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah itu Gus Dur itu dimasukkan ke dalam kelenteng, dalam artian penghormatan kepada Gus Dur, karena orang yang dimasukkan di dalam kelenteng itu mempunyai jasa yang besar untuk siapa yang punya jasa kemudian dia dimasukkan ke ini ya, ke kelenteng gitu. Apa dalam bentuk patung atau dalam kalau Gus Dur sendiri lebih ke fotonya. Fotonya di kelenteng ada foto Gus Dur. Iya. Kelenteng di daerah mana itu? Di Jawa Timur. Di daerah Jawa Timur kalau nggak salah ya. Iya, di Surabaya kalau nggak salah deh, di situ. Itu sebagai bentuk penghormatan kepada Gus Dur ya. Wow, oke. Karena memang kalau kita bilang Senming atau dewa-dewa ini dulu sebenarnya kalau Konghucu itu percaya ada dewa yang memang pada kehidupan nyatanya itu dia manusia gitu, karena perbuatan baiknya. Nah, dia dihormati, akhirnya dijadiin simbol. Kayak misalkan Kuan Kong kebenaran, terus si Kuan Im cinta kasih gitu, karena rasa cinta kasihnya kepada manusia kayak gitu loh. Nah, kemudian Gus Dur dihormati juga walaupun tidak didewakan ya. Iya. Tapi dihormati karena jasanya ya. Sebenarnya dikatakan jadi Senming, jadi roh suci gitu. Gus Dur ini. Sebenarnya istilah dewa dewi itu sebenarnya lebih ke arah Tao, tapi agama Konghucu menghayatinya itu mereka itu adalah Senming, roh suci. Gitu, roh suci yang sebenarnya bukan mencari kesempurnaan, tapi karena kita penghormatannya itu dan dia disucikan gitu. Oke. Nah, selanjutnya juga soal kitab suci ini. Tadi sudah disebut-sebut. Kitab sucinya apa? Iya, kitab sucinya itu Konghucu ada kitab Wuching. Wuching ini kitab yang terdiri dari 5 kitab. Ada kitab Siching, Sucing, Lici, terus Chunchuking, sama kitab satu lagi agak lupa. Jadi kitab kesusilaan, kitab hikayat suci, kitab perubahan, Yaking. Yaking ini kitab yang akhirnya kita mengenal tentang kayak misalkan kayak perhitungan tanggal baik, tanggal buruk. Nah, itu dari kitab Yaking, kitab perubahan alam semesta. Nah, terus kitab kesusilaan, kitab perubahan kitab perubahan, kitab Chunchuking, kitab ini dinasti Chu. Nah, terus kitab Sanjak terakhir. Jadi ada 5 kitab. Nah, terus ada satu lagi tapi kitab suci, kitab suci kitab yang pokok. Nah, di dalam itu ada 4 penjabaran tentang ajaran besar, tengah sempurna, Sabda Suci, sama kitab Bingcu. Nah, 4 kitab ini. Kitab itu ditulis oleh Nabi Agung Kongzi Kunci itu tadi. Kalau kitab yang 4 ini, kitab yang ada Nabi Kungce-nya, terus ada Bingcu-nya. Nah, itu sebenarnya lebih kepada hadis-hadis yang Nabi Kungce sampaikan terus ditulis oleh murid-muridnya. Kalau yang 5 tadi? 5 kitab kuno ini dia tuh sebenarnya sebelum Nabi Kungce, nabi-nabi sebelumnya udah ada. Tapi Nabi Kungce mentranslate bahasa mereka yang orang-orang nggak mengerti, nggak paham. Nah, akhirnya disempurnakan, akhirnya bisa diterima oleh umat kebanyakan gitu. Nah, kitab Chunchuking ini kitab Nabi Kungce sendiri yang bikin, karena memang satu zaman ketika itu. Gitu. Itu dalam bahasa Mandarin semua. Ya, tapi kalau di Indonesia itu udah ditranslate. Tinggal satu kitab lagi, yang kitab Chunchuking, kitab terakhir ini yang belum sempat selesai ditranslate. Gitu. Jadi ini masih ada PR kalau untuk umat di Indonesia. Di Indonesia. Jadi ada kitab yang belum ditranslate ya. Satu kitab belum ditranslate yang masuk kategori kitab yang 5 itu. Kitab 5 mendasari. Nah, kalau rumah ibadahnya nih itu di kelenteng. Iya, gitu. Jadi tempat karena ibadah. Karena kan tahu juga di kelenteng ya. Iya. Buddha juga di sana juga kan. Sebenarnya kalau Buddha itu kan pendatang di Cinanya sendiri kan. Jadi sebelumnya memang kelenteng itu sendiri diisi sama Tao sama Konghucu juga, ajaran berdua itu. Berdua. Tao sama Konghucu kelenteng.
Nah, masuk ketika itu agama Buddha yang dari Nepal. Nah, masuk ke Cina, Tiongkok itu. Akhirnya ada istilah kalau di Indonesia ini Tridharma. Kalau di sana sendiri kan istilahnya sebenarnya bukan Tridharma kalau di sana. Karena itu udah mendarah daging dalam artian ya udah jadi hal biasa tapi nggak diwadahkan gitu. Oke. Pada akhirnya kalau di Indonesia itu diwadahkan jadi Tridharma. 3 ajaran. Jadi kelenteng itu aslinya Tao sama Konghucu ya. Tao sama Konghucu. Nah, tapi karena tadi Orde Baru, Konghucu itu sendiri akhirnya nggak bisa masuk ke kelenteng ketika itu. Karena dia masih kelenteng berubah jadi wihara dan agak-agak berbeda akhirnya. Nah, maka bikin tempat baru namanya Litang. Nah, Litang ini seperti aula dan di dalamnya itu ada altar Nabi Kungcengnya doang. Gitu. Jadi nggak seperti kelihatan kelenteng, tapi di situ ada penghormatan yang utamanya ke Nabi Kungce. Nah, itu khusus Konghucu kalau itu. Itu khusus Konghucu karena dibikin memang di era Orde Baru tadi. Jadi sampai sekarang tetap dibangun lagi tuh tempat-tempat ibadah itu. Iya, dan sekarang lebih ke arah pembangunan yang namanya Kungmiao. Kungmiao itu di dalamnya sendiri ya seperti Litang, tapi Litang itu kan sebenarnya kan aula doang, yang dimana bisa dipakai sebagai altarnya dan tempat pembelajaran gitu kan, ada khotbahnya dan segala macam di Litang. Sementara kan kelenteng itu kan lebih luas dalam artian tempat persembahyangan, tapi susah untuk kita pembelajaran di dalam kelenteng karena aulanya kan kecil. Iya. Dan bahkan ada kelenteng-kelenteng itu nggak ada aula. Oh, okay. Nah, maka ada sekarang tuh Kungmiao itu yang dimana lebih medium antara Litang dengan kelenteng, tapi ini di tengah-tengahnya. Oh, jadi gitu. Dia kelenteng tapi udah ada aulanya yang cukup bagus lah, cukup luas lah ya. Oke. Gitu. Nah itu berarti kalau di kelenteng itu ketemu 3 agama tuh, Buddha, Konghucu sama Tao. Kalau ibadah. Iya, jadi sekarang universal ketika kita. Jadi belum tentu Konghucu nih. Iya, belum tentu Konghucu. Gitu. Bahkan kalau misalkan ada orang Katolik yang bisa masih megang dupa gitu kan, nggak menuntut kemungkinan orang itu gitu kan masuk kalau untuk menghormati. Karena ada aspek budaya Tionghoanya ya. Aspek budaya Tionghoanya itu yang karena turun temurun dan akhirnya itu nggak bisa hilang dari kehidupannya gitu kan. Karena keluarganya mungkin masih ada yang memang dia Konghucu atau dia menjalankan tradisi Rujau itu gitu, walaupun udah beda KTP-nya gitu kan. Nah, akhirnya ya kelenteng itu sifatnya jadi universal. Kita sendiri agama Konghucu nggak bisa mengklaim untuk misalkan itu punya Konghucu banget, tapi kalau kita ngelihat dari sejarahnya begitu adanya gitu kan. Nah gitu. Itu tapi Konghucu ini sangat identik sama Tionghoa ya. Betul, karena mayoritasnya orang Tionghoa ketika itu. Tapi ada nggak yang non Tionghoa? Ada. Jadi malah ada rohaniwan yang tadinya dia Muslim gitu kan, karena ajaran agama Konghucunya dia mendapatkan semacam ibaratnya kekaguman gitu kan. Akhirnya dia ada keluar agama dari Islam. Keluar dari Islam ke Konghucu gitu kan. Itu ada namanya Joseon Widi. Nah, itu dari Ciamis gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ya karena agama Konghucu itu sendiri bukan sekarang itu bukan dikatakan apalagi di Indonesia ya, bukan memandang sukunya lagi, tapi udah menjadi ajaran gitu ajaran kan. Ya. Siapa aja udah bisa masuk di sana dan melebur di sana ya. Melebur di sana. Karena kalau kita bilang Indonesia itu sendiri kan yang namanya pribumi itu siapa sih gitu kan. Dalam artian kan udah terlalu majemuk kan. Banyak darah-darah dari orang-orang di luar daripada Indonesia itu kan kecampur gitu. Ternyata kita keturunan orang Cina gitu. Baru sadarnya ketika udah generasi ke-7 gitu. Iya, dan udah agak sipit lagi. Iya, udah gak sipit lagi. Udah gak putih lagi karena sering main layangan ya. Nah, kalau asalnya agama Konghucu itu sendiri memang dari dataran China. Dataran Cina karena nabinya dari sana. Nabinya dari sana. Iya. Itu kapan ininya? Pertama kali penyebarannya? Nabinya itu di tahun berapa? Lahirnya. Nabi itu lahir di tahun 551 sebelum Masehi. Meninggal 472. Terus kalau masuk ke Indonesia itu gimana ceritanya? Masuk ke Indonesia itu sebenarnya lebih, kalau kita ngelihat jalur perdagangan ya lebih banyak perdagangan. Iya. Ada ini nggak catatan kapan awal-awalnya masuk ke Indonesia dan lewat mana gitu? Gimana ceritanya gitu? Kalau untuk pertama kali datang ke Indonesia sebenarnya nggak kelihatan jelas ya. Maksudnya
tahun berapanya itu saya saya sendiri nggak begitu bisa ngasih tahu Memastikan, karena catatan dokumentasinya belum begitu akurat gitu kan. Tapi memang agama Konghucu itu ketika datang ke Indonesia lewat perdagangan karena bisa dibuktikan dengan adanya kelenteng tertua gitu loh. Nah, Di tinggal mana itu? kita itu ada di Bunbyo, Surabaya, ada juga di Cirebon. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 1000 sekian ya, harus di itu lagi deh. Maksudnya Oke. harus dicek. Tapi di situ udah ribuan tahun yang lalu dia tuh kelenteng itu berdiri gitu kan. Oke. Nah, dari situ kita bisa ngelihat penelusuran kapan agama Konghucu itu masuk ya. gitu. Cuman memang belum nyari referensi kapan, tapi itu di tang tertua kelenteng tertua di Indonesia. Yang di Ada Cirebon, di Cirebon dan atau di Surabaya itu. Oke. Gitu. Nah, kalau ininya sendiri inti ajaran Konghucu itu sendiri kalau dirangkum apa, Aldi? Sebenarnya inti ajaran agama Konghucu itu memanusiakan manusia, itu intinya. Karena Itu Nabi ya? Kungcanya sendiri, Nabi Agung Kungca ini nggak begitu mementingkan dalam artian adanya surga atau neraka ketika kita meninggal itu bagaimana visualnya di surganya kayak gitu. Nah, agama Konghucu itu justru nabinya bukan melarang sih, dalam artian untuk umatnya jangan memikirkan ketika kita sudah meninggal, tapi pikiran ketika kita masih hidup di dunia gitu. Jadi lebih kepada, makanya agama Konghucu ini diambilnya banyak filosofi kehidupannya gitu kan. Nah, jadi karena memang inti dari ajaran agama Konghucu tentang mengajarkan cinta kasih dan sifat-sifat manusia yang benih-benih itu tadi loh. Nah, bagaimana kita mengembangkan 4 benih? 4 benih itu apa? Cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan. Sehingga akhirnya kita bisa dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Dapat dipercaya kepada jadi menggali manusia. Nilai kemanusiaan. Menggali nilai kemanusiaan. Nah, tapi percaya nanti akan ada akhirat gitu, surga, neraka. Ada kepercayaan sama itu? Ada. Karena di 8 peneguhan iman agama Konghucu berbicara tentang sepenuh iman, percaya tentang adanya nyawa dan roh. Gitu. Jadi setelah kehidupan yang fana ini, kehidupan nyata ini, nantinya akan ada kehidupan baru. Dan bagaimana itu kita nggak bisa membayangkan. Kalau kita mau tahu, ya kita meninggal dulu kan gitu kan. Iya. Maka yang bisa dilakukan umat Konghucu ya mendoakan. Maka tradisi-tradisi yang membakar semacam menyan ataupun yang rumah-rumahan atau duit-duitan kan ada gitu kan, yang pas ketika cengbeng, atau kita menziarahi kuburan dengan sajian-sajian gitu kan. Nah, itu sebagai perwujudan bahwa nanti kita percaya ketika meninggal itu ya kurang lebih sama kayak gini, cuman beda alam doang. Beda dimensi aja beda dimensi gitu. Nah, pada akhirnya nanti tujuannya manunggal dengan Tuhan di kehidupan. Manunggal dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, dan nggak berbicara tentang reinkarnasi lagi kayak gitu. Gitu. Itu makanya agak berbeda konsep agama Konghucu. Jadi konsep reinkarnasi nggak ada di Konghucu? Nggak ada. Itu bedanya di Buddha dan Taoisme di sana ya? Iya, nggak berbicara. Jadi ya udah manunggal. Iya. Kalau dalam sesi Jenar tuh spiritualitas Islam manunggaling kaula Gusti, penyatuan manusia kepada Tuhan. Nah, itu. Jadi ya udah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah, dari Tuhan kembali kepada Tuhan lah ya. Betul. Nah, kalau ini hari rayanya berarti hari rayanya itu agama Konghucu itu punya 4 musim yang dijadiin semacam hari ritualnya. Jadi musim semi itu identik dengan kue keranjang, yaitu Imlek. Nah, Imlek itu rangkaiannya panjang tuh, dari Imlek terus masuk ke sembahyang kepada Tien, terus masuk terakhir itu Cap Gome. Nah, itu 3 ritual persembahyangan. Nah, terus selanjutnya kalau sajian makanannya ini dikenal dengan bacang. Nah, Tuan Yang. Nah, bacang ini ada cerita budayanya di situ, karena ketika itu ada seorang sastrawan yang menyebur ke danau karena pemerintahnya itu udah terlalu ingkar dari jalan suci. Nah, akhirnya dengan dia meninggal, diharapkan perannya dia itu diingat kembali gitu. Martir lah ya. Martir. Nah, satu yang tadi ya, musim semi. Iya. Terus musim semi, terus musim habis semi itu
musim gugur ya. Gugur dengan peringatan persembahyangan Tuhan yang itu. Terus masuk ke musim setelah semi itu jadi kue bulan. Jadi kalau kita makan kue bulan itu ada peringatan musimnya. Namanya jadi 4 musim Tiongchukya. itu berarti. Terakhir itu Desember musim dingin, puncaknya Tongchu. Nah, Tongchu itu dikenal dengan makanan sajiannya adalah ronde. Oh, jadi musim gugur sama kemudian musim dingin ya. Yang kue bulan itu musim gugur. Musim gugur. Oke. Musim semi ya. Semi, panas, gugur sama musim dingin. Oke. 4 musim ini ada ritual persembahyangannya. Peringatan musim itu persembahyangan kepada Tuhan dan perwujudan syukur kepada hasil berkah yang dimana itu alam itu kan bekerja gitu kan. Karena ini khas dataran China ya musimnya ya. Nah, tapi itu bisa bisa diterima di Indonesia yang punya 2 musim itu. 2 musim berdasarkan penanggalan nanti. Berdasarkan penanggalan. Oke. Tapi yang diresmikan akhirnya Imlek aja ya. Imlek aja yang dimerahkan tanggalannya. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari sejarah penanggalan di Indonesia ya, dalam artian 4 perayaan musim 4 hari keagamaan bagi setiap agama itu. Agama Konghucu itu punya 4 yang dulunya dijadiin hari libur fakultatif, atau bisa dibilang itu salah satunya Imlek, terus Cengbeng. Terus wafat Nabi Kungce sama Harla Nabi Kungce. Nah, 4 penanggalan ini yang dulunya dijadiin hari fakultatif ya bagi umat. Fakultatif artinya kalau umat Konghucu ya udah libur. Bisa libur gitu. 4 penanggalan itu. Jadi tapi kalau sekarang sisanya gak fakultatif tapi 1 ya. Imlek ya. Imlek Kan berlaku bagi siapa aja. Iya, dan itu dijadiin hari libur nasional kan. Hari libur nasional. Gitu. Oke. Nah, kalau di Imlek itu biasanya yang pasti ada di kepala saya itu adalah barongsai. Betul. Nah, barongsai itu budaya aja atau ada filosofinya yang kaitannya dengan agama Konghucu? Iya, kalau untuk yang barongsai ini sendiri sebenarnya kan istilah barongsai itu sendiri udah jadi bagian Nusantara loh. Karena barongnya itu kan kita bisa tahu kayak barong di Bali-Bali gitu kan. Iya. Sainya itu ya singa. Jadi barongsai itu sendiri udah menjadi istilah Nusantara. Nah, kalau di Cina enggak? Di Cina itu sebenarnya kalau bukan filosofinya, mitologinya. Mitologinya itu dari turunan kilinnya itu. Oh. Yang hewan suci agama Konghucu. Nah, terus dari hewan suci agama Konghucu turun ke barongsai itu yang berupa seperti macan liong gitu kan. Nah, dan itu istilahnya juga bukan barongsai di sana. Istilahnya apa agak lupa, tapi di sana tuh bukan istilahnya barongsai, tapi di Indonesia doang kata barongsai itu. Karena ternusantarakan. Ternusantarakan, dan itu menjadi semacam kebudayaan bagi umat Tionghoa gitu. Filosofinya apa tuh? Filosofinya dulu barongsai itu dikenal sebagai pengusir bala. Oh, pengusir bala. Maka ketika ada toko baru atau rumah baru, nah biasanya tuh barongsai itu ditampilkan untuk salah satunya mengusir bala itu dan mengusir roh jahat gitu kan. Dan di Imlek itu sendiri juga dulu ada cerita terkait ada makhluk yang jahat gitu kan, masuk ke rumah penduduk, dengan salah satunya cara mengusirnya itu musik yang kencang, dipukulnya musik yang kencang. Maka barongsai itu salah satu media untuk mengusir roh jahat itu atau makhluk jahat itu ketika masuk ke rumah penduduk itu. Dan salah satu yang ditakutin sama itu adalah simbol merah-merahnya itu. Gitu. Kalau di saya sebagian malah meyakini musik yang mendatangkan roh-roh jahat malah. Makanya diharamkan. Nah, kalau ritualnya ada ini nggak, ritual harian nggak yang harus dilakukan oleh umat Konghucu? Penanggalan 1 dan 15 Imlek, penanggalan Cap Gome dan Ceit. Nah, itu biasanya umat Konghucu melakukan persembahyangan karena di mana bulan penuh dan bulan baru hilang gitu loh. Maksud penanggalan 1 itu sama sekali belum ada bulan, dan 15 itu penanggalan bulan yang dimana kita bisa ngelihat dia penuh gitu. Jadi kan. Setiap bulan di tanggal-tanggal itu ya? Iya, di tanggal. Kalau tiap hari nggak ada ya yang memang harus tiap hari sembahyang gitu, nggak ada ya? Kewajiban sembahyang itu sendiri memang nggak tersurat, dalam artian tapi ketika kita bilang agama Konghucu mengharuskan sembahyang, iya, tapi tergantung bagaimana kondisi orang tersebut gitu kan. Nggak ada waktu-waktu yang
Tapi sembahyang dengan doa itu kan agak berbeda. Kalau sembahyang itu sebenarnya kan ada ritualnya. Kalau doa itu kan sebenarnya kita tanpa alat hio segala macam itu kan kita bisa berdoa gitu kan. Kalau sembahyang? Nah, sembahyang itu tadi pakai dupa Harus itu. dikelenteng, pakai dupa gitu. Dan gak harus dikenteng. Di rumah biasanya maka kita tuh biasanya pakai semacam hio buat Hio tuh apa sih? Hio itu dupa Oh, yang dupa. kayak lilin-lilin gitu loh. Nah, harus ada itunya ya. biasanya kalau sembahyang itu pakai itu. Nah, makanya di rumah tuh biasanya setiap sore itu banyak orang Konghucu juga yang sembahyang setiap sore, perwujudan syukur, dan setiap pagi setiap mau berangkat. Oh, mau kerja dan selesai kerja selesai ya. kerja, maka posisinya pas dia masih ada di Itu rumah. bentar doang, beberapa menit doang gitu. Iya, cuman perwujudan kita tuh beritikar gitu loh. Maksudnya dalam artian semoga hari ini lebih baik. Iya, iya. Dan permohonan izin gitu kan. Nah, terus pas sorenya itu ya untuk ungkapan syukur pada hari ini kita udah melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Nah, itu doang sih. Jadi rutinnya itu pagi dengan sore sebenarnya. Nah, tapi bukan suatu kewajiban dalam artian dikatakan ketika nggak melakukan itu dosa gitu. Dosa ya, enggak ya. Enggak. Terus ada ini enggak sih aliran-alirannya enggak di internal Konghucu? Aliran ini, aliran itu gitu. Enggak ya? Enggak ada sekte, tapi ada semacam kalau di zaman dulu itu perbedaan pandangan agama Konghucu ini kan bisa dikatakan agama yang metalogi ya, mengenal dunia spiritual dan juga kan filosofinya kan. Nah, dulu ada murid Nabi Kungce itu yang mengambil salah satunya itu, yang filosofi dan juga yang terkait spiritualnya doang gitu kan. Nah, perbedaan paham itu tapi nggak menjadikan itu suatu sekte tertentu. Cuma perbedaan pandangan aja ya. Perbedaan pandangan. Maka di Indonesia itu sendiri masih satu visi dan ada satu yang ajaran. lebih spiritualis, ada yang lebih filosofis gitu ya. Oh, oke. Kalau dalam Islam tuh ada yang namanya tasawuf ada yang akhlaki yang lebih spiritualis, lebih ke laku, ada yang falsafi yang lebih ke filosofis. Gitu. Nah, ketika masuk ke Indonesia berbaur dengan budaya Indonesia. Iya, ternusantarakan ya. Tapi itu tidak kemudian menyebabkan yang Konghucu China menganggap Konghucu Indonesia nih udah gak murni gitu. Enggak. Malah biasanya jadi pusat studinya di Indonesia ketika karena kalau di Cina itu kan sebenarnya kan udah menjadi kebudayaan, udah menjadi tradisi yang dimana tuh mereka melakukan itu. Tapi pengkajiannya itu tentang ajaran agama Konghucu Matakin ini yang biasanya melakukan itu. Jadi untuk research bagaimana agama Konghucu itu dari salah satunya kitabnya, terus segala macamnya itu di Indonesia. Maka ada semacam biasanya Indonesia itu Matakin mengadakan semacam ini dialog lintas iman dan dialog internasional. Jadi semua ahli yang mereka tuh belajar tentang filosofi agama Konghucu didatengin supaya studi banding itulah. Nah, biasanya dilakukan itu gitu untuk menyamakan semacam perspektif dari masing-masing para sastrawan atau ilmuwan itu dari gitu. Konghucu ya. Iya, karena di sana sendiri lebih banyaknya pada pendidikan ya kan. Mereka tuh belajar itu tapi untuk mengembangkan ke spiritual dan segala macam itu di Indonesia adanya. Oh, gitu. Lebih yang spiritualis berarti ya. Spiritualisnya. Nah, kalau tokohnya di Indonesia siapa? Kalau tokohnya yang sudah berpulang itu ini yang paling dijadiin panutan itu Hak Suci Ceing. Suci Ceing. Suci Ceing ini gelarnya ya. Hak Suci gelar ya. tokoh. Gelar tokoh. Jadi Suci gelar Ceing. Haksu. Haksu itu rohaniwan tertinggi di agama Konghucu. Haksu Ciceing. Ciceing itu namanya gitu. Haksu Ciceing. Jadi gelarnya Haksu. Haksu gitu. Oh, itu yang paling. Itu yang paling menjadi peran utama perkembangan agama Konghucu di Indonesia. Kalau yang masih hidup? Kalau yang masih hidup sekarang menjadi barometernya itu Pak Budi Tanuwibowo, Siasa Budi Tanuwibowo. Nah, itu jadi ketua Matakin sekarang. Oke. Nah, kalau di China sana? Kalau di China sebenarnya nggak begitu kelihatan jelas sebagai ininya ya, yang menjadi tokohnya. Ya. Karena terakhir itu tokoh yang tercatat di kitab itu ya Bingcu itu, penegak agama Konghucu, tapi itu udah ratusan tahun yang lalu. Nah, dia Haksi juga. Dia tuh dulu sebagai bisa dibilang tuh cendekiawan agama Konghucu. Nah, tapi itu era udah lama gitu. Tapi kalau yang terbaru yang sekarang ini kita nggak begitu kenal sosok luar negeri.
yang dimana yang di Cina itu sendiri kita nggak mengenal siapa yang berperan menyebarluaskan agama Konghucu gitu. Lebih banyaknya justru di Indonesia yang menyebarluaskan ajaran agama Konghucu itu sendiri. Oke. Itulah indahnya Indonesia ya. Iya. Jadi semua keragaman bisa ada di sini. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong, saya dari tadi kepikiran di Timur Tengah ada nggak ya Konghucu ya? Di Timur Tengah. Ada. Di Timur Tengah itu masuk ini gak sih Ternate atau mana nih? Enggak, maksudnya di Arab sana. Oh, di Arab. Kurang tahu nih kalau di Arab. Tahu ya. Kalau di Aceh aja ada orang Konghucu. Oh, kalau di Aceh. Iya, Iya, kalau di Indonesia, kalau di Indonesia negara Arab kayaknya Paling- nggak repot sih ya. Iya. Oh, ini satu lagi. Vegan nggak orang Konghucu? Enggak. Enggak ya. Bebas makan daging. Iya. Walaupun dia tokoh. Walaupun dia tokoh, karena nggak ada kewajiban dalam artian pengendalian diri yang penting. Pengendalian diri itu khas semua agama lah ya. Iya, jadi ketika makanan itu pun yang berlebihan nggak boleh Iya, gitu kan. Itu khas sih semua khas semua agama. Oke. Oke, kalau gitu Bang Aldi, terima kasih Iya, sama-sama udah Habib. ngobrol-ngobrol. Senang. Kita udah belajar tentang agama Konghucu dan kita berharap ada dialog ini bikin kita akhirnya tidak salah paham kepada agama lain, sehingga kita juga tadi tahu bahwa semua agama mengajarkan tentang kebijaksanaan, cinta kasih, kesusilaan dan kebenaran gitu. Jadi yang terpenting bahwa kita mari bersama-sama dalam kebaikan-kebaikan dan kebijaksanaan tersebut. Perkara kebenaran dalam perbedaan-perbedaan itu ya kita jalan sendiri-sendirilah. Oke para noise, itu buat kalian agar gak salah paham. Yang jelas berarti kita dengan etnis Tionghoa ini bukan hanya beda pendapatan ya, beda pendapat juga ternyata ya. Gua kira cuman beda pendapatan doang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.